Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, di dalam muqaddimah tadi kita sampaikan, kita bacakan surah Al-Baqarah yang mana ayat 1 sampai 5. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya hanya Allah lah yang mengetahui maksud atau tujuannya. Artinya apa? Allah tidak bisa beritahu kita. Allah juga punya rahasia untuk kita. Artinya tidak semua yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, penyebabnya apa? Karena keterbatasan ilmu yang Allah beri kepada kita. Bapak Ibu jamaah, ayat yang berikut, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab Al-Quran la raiba fihi. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah, sedemikian kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada 4 kitab yang harus kita senantiasa yakini. Di antaranya itu yang paling bagi kita adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah sampaikan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuman yang dimaksud oleh Allah di sini adalah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Bagi siapa yang bisa menjadikan Al-Quranul Karim untuk petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk tentu bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Makanya Rasul sampaikan, telah aku tinggalkan 2 perkara, yakni Quran dan hadis. Sunnahku, kata Nabi. Selagi kita berpegang teguh, insya Allah selamatlah kita dunia dan akhirat. Nah Bapak Ibu, dunia ini bahwasanya tempat mencari ilmu, mencari karunia-Nya Allah. Dunia ini laksanakan lautan yang terbentang luas. Sebuah nahkoda, andaikan kita belayar, harus bisa memahami dan mengetahui kompas di saat itu. Maksudnya apa? Al-Quran jadikan petunjuk. Andaikan nahkoda tidak bisa mempergunakan kompas yang ada di tangan, nah Bapak Ibu jamaah, mereka tidak akan ada harapan sampai selamat ke tempat tujuan yang direncanakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah lanjutkan dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman percaya kepada yang gaib. Yang dimaksud di sana termasuk rukun Islam, rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ini yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, merasa di dalam diri kita ada yang mengawasi, sehingga kita merasa rugi ketika berbuat salah, merasa takut ketika berbuat dosa. Apa sebab? Ada yang memonitor, ada yang melihat keberadaan kita, yakni Allah. Nah, bahwasanya kanan dan kiri kita inilah Bapak Ibu malaikat rakib dan atid yang senantiasa mencatat segala amal kebaikan dan keburukan. Satu pun tidak akan ada yang terlewatkan. Bila yang baik kita perbuat, maka baik catatannya. Bila buruk kita lakukan, maka buruk pula lah imbalan yang akan kita dapatkan, yang akan diperlihatkan oleh Allah satu saat, di mana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan,
Ada 10 malaikat yang wajib kita imani dalam kehidupan kita. Nah, apakah cuma 10 itu? Jawabannya tidak. Cuman setidaknya pino makna 10 itu dapat di kita. Malaikat itu ribuan, ratusan ribu. Di Masjid Baitul Ma'mur di langit yang kedua, kalau saya tidak khilaf, bahwasanya ada sebuah masjid Allah namanya Baitul Ma'mur. Para malaikat bersujud dan bersyukur kepada Allah sebanyak 70.000 malaikat yang tidak pernah ada henti-hentinya memuji asma Allah. Kenapa para malaikat bisa berbuat seperti itu, kita tidak bisa? Karena bedanya jauh. Malaikat Allah tak diberi oleh Allah nafsu. Tidak ada keinginan. Sementara kita manusia. Disinilah Bapak Ibu jamaah sekian banyak yang Allah ciptakan manusia yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, sungguh kami jadikan. Sebegitu mulianya diberikan oleh Allah kepada kita. Sekian banyak makhluk yang Allah jadikan manusia yang paling sempurna. Apa sebab? Karena bahwasanya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Bapak Ibu jamaah, tapi jangan salah, ada kewajiban di dalam hal itu yang harus kita tunaikan. Bapak Ibu para hadirin yang Allah muliakan. Kemudian bahwasanya kita juga harus yakin ketika kita sudah berakhir kehidupan, satu saat disebut dengan kematian. Kita harus yakin bahwasanya di alam kubur itu ada nama kalimat, ada malaikatnya, nungkar, nangkir. Kita harus yakin pekerjaannya sengaja tukang tanya dan tukang siksa itu kita nanti bila sudah jadi mayit ketika sudah di alam kubur. Nungkar, nangkir. Dua Ustaz ya, dua. Nungkar, nangkir. Bisa saja nungkar bertanya, nangkir menggimbalnya. Bila tak bisa kita jawab segala itu pertanyaan, andaikan nanti ada pertanyaan dilontarkan kepada kita. Bisa saja ma rabbuka, ma nabiuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Subhanallah Bapak Ibu jamaah. Andaikan kita senantiasa merasa nikmatnya ibadah salat dalam kehidupan kita. Wa yuqimuna shalah. Lanjutan ayat. Subhanallah Bapak. Jangankan tidak hadir salat berjamaah, terlambat pun mereka tidak akan mau. Apa sebab? Saking indahnya berjamaah. 27 derajat ditinggikan oleh Allah kebaikan amal ibadah bagi orang-orang yang senantiasa berjamaah. Pantaslah orang-orang yang beriman senantiasa meluangkan waktunya dalam rangka untuk berjamaah. Apalagi bagi kita laki-laki. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Tapi karena satu dan lain hal, karena kesibukan, barangkali seharian kita bekerja sehingga waktu sholat maghrib masuk sempat kadang tak, kadang sempat kita sholat berjamaah, kadang enggak. Nah untuk itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, andaikan saja, nah orang-orang yang beriman itu dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat, unzur, tapi ketika berkumandangnya suara azan, subhanallah, hati mereka merasa terpanggil, bergetar, hatinya bergetar, bertambah keimanan, bergegas, berikhtiar, berusaha. Sekalipun dia merangkak, dia akan datang ke musholla atau ke masjid di mana tempat mereka tinggal. Sebegitu hebatnya. Apa sebab? Karena pancaran iman. Subhanallah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Hati mereka akan senantiasa bening. Hati mereka senantiasa berseri-seri. Wajah mereka saling kilau berkilauan.
Apa sebab? Dengan cahaya iman yang Allah beri kepada mereka. Maka dalam Al-Quran juga Allah sampaikan ayat yang kedua, surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tanda-tanda orang-orang yang beriman itu, jikalau dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya, tergugah perasaannya, tersentuh, merasa berkewajiban. Subhanallah. Kata seorang emak kepada anaknya, beko nak siap maghrib solat berjamaah, selesai itu ada pengajian. Tapi ba'alena emak demam, emak unzur. Nah begitu berkumandang suara azan, dia datang, dia hadir. Apa kata anaknya? Mak kan bilang unzur, mak kan bilang tak sehat. Kok mak pergi ke musola? Kok mak pergi sholat berjamaah? Iyo nak, tak tahan nak. Datang panggilan di jamaah. Makanya orang-orang yang beriman, andaikan masih bisa merangkak, tidak berjalan tuh Bapak Ibu, merangkak. Mereka akan datang, mereka akan hadir di mana terdengar suara azan berkumandang. Dari rumah yang terdekat dari mereka. Subhanallah. Apa sebab? Manisnya iman. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi wa yuqimunas shalah. Mereka senantiasa mendirikan salat. Orang yang mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat jauh beda, masih jauh bedanya. Apa sebab? Orang yang betul wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sehingga nafsul amarah senantiasa terkendali. Adi jamaah yang Allah muliakan. Apa sebab? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terkendali. Digunjingkan orang, dia tak dengar sama dia nggak marah. Rasulullah dihina, dimaki, diejek, Nabi tidak pernah balik niat untuk mengejek. Wa ustad di malah bisa supun Nabi, betul. Sialuan ke bisa menyabuk itu supun Nabi. Di jamaah. Nabi dihina, Nabi tak pernah terniat untuk menghina. Nabi diejek, Nabi tak pernah balik ingin mengejek. Apapun kata orang, dia diam, dia paling senyum. Kok tiba di ustaz? Allahu a'lam. Kenapa kita tak bisa seperti Rasul? Rasulullah pilihannya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekalipun kita tak bisa seperti Rasulullah Muhammad Nabi Allah, tapi setidaknya kita bisa mengarah seperti Rasulullah Muhammad Nabi kita. Memang takkan pernah bisa kita Bapak Ibu jamaah. Belum lagi di segi ibadahnya, belum lagi di segi keramah tamahannya, tutur sapanya yang sopan, yang santun. Subhanallah. Pantas Allah sampaikan dalam Al-Quran, sungguh terdapat dalam dirinya Rasulullah itu contoh. Di segi apapun Nabi contoh. Di segi apunai. Di jamaah. Di segi meludah Ustaz, Rasul contoh. Rasul tidak pernah meludah ke kanan. Rasul senantiasa meludah ke kiri. Dicaliknya pula orang dulu, aduh tidak di sini. Nah, di jamaah. Kalau kita kadang-kala mabuk dalam motor, laju alih awak di muka di belakang supir otobus, mabuk, elok tak tuhnya, orang di belakang, sehinggalah barangin muka orang di belakang pembuih. Di jamaah. Jadi untuk itu bahwasanya Rasulullah contoh suri tauladan, belum lagi di segi ibadah yang lain. Kalau di segi sholat malam, subhanallah, hanya Allah lah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Rasulullah sampai bengkak punggung kakinya ibadah sepertiga malam. Kalau kita Pak mohon maaf kok lewanan bengkak punggung kaki, dia buat ibadah dah. Dodek semua yang malam tiap malam dek sangkin lama tahu gak ada. Dia punya ustaz.
Bisa saja karena asam urat, bisa saja karena rematik. Nah, di Bapak Ibu jamaah, mbok pernah bu mencoba yo merangkak kalau lah sampai asam urat tu sad yang parahnya. Jangankan berjalan, melangkah untuk berdiri pun susah. Dalam hati ya Allah, iko stroke gak enggak? Saya mohon maaf Pak. Itu yang terbayang dalam diri saya ketika itu, tapi rupanya Allah berkehendak belum. Apa sebab? Karena bahwasanya asam uratnya. Nah, Rasulullah sampai bengkak punggung kaki karena ibadah. Padahal Rasul sudah orang yang maksum, orang yang tak punya dosa, orang yang tak punya kesalahan. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman senantiasa mengambil iktibar pembelajaran dalam kehidupan yang sangat berharga dalam hidup. Apapun yang terjadi, mereka tak pernah menyesali segala apa yang Allah beri. Orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah pengajian yang Allah muliakan. Kemudian bahwasanya yang dimaksud wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, bahwasanya perbuatan mereka senantiasa terlihat dengan penuh keindahan. Jiran bertetangga ndak lai panah bergaduh, rukun. Di dalam rumah tangga mereka senantiasa saling khuzil afwa, saling bermaaf-maafan. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.